Pengelolaan perikanan WPNI Pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk implementasi penangkapan ikan terukur telah dilaksanakan pertemuan tahunan unit pengelola perikanan UPP WPNI 713, 714, 715 tahun 2025. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 18 Juli di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertemuan ini dilaksanakan bertujuan satu, menyusun rencana kerja tahun 2025 UPP WPNI, kemudian mengidentifikasi kegiatan untuk rencana kerja tahun 2026, kesepakatan pembagian kuota sumber daya ikan antar provinsi. Pembahasan masing-masing UPP WPNI 714 dilakukan dalam breakout room yang dihadiri oleh Profesor Insinyur Haji Lasara, Dr. Insinyur Andi Irwan Nur, kebetulan masih hadir. Saya sendiri sebagai koordinator eksekutif WPNI 714, kemudian Reki Pangemanan, ini kepala PPN Tual, juga hadir. Perwakilan provinsi dari Nusa Tenggara Timur, dari Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan Provinsi Maluku, perwakilan Provinsi Maluku Utara, perwakilan PPN Ambon, perwakilan Universitas Nusa Cendana, perwakilan Universitas Tadulako, perwakilan Universitas Halu Oleo, perwakilan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, perwakilan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, perwakilan Setjen Perikanan Tangkap, perwakilan Yayasan MDPI, perwakilan Indonesia Tuna Konsorsium, perwakilan Yayasan IPNRF Indonesia, perwakilan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, perwakilan REN Indonesia, perwakilan AP2HI, perwakilan Watson Family Foundation, perwakilan Samsa, perwakilan lain. Itu cukup banyak yang hadir di 714. Berdasarkan hasil diskusi pada breakout room WPNI 714 dirumuskan beberapa hal sebagai berikut. Ini kurang lebih ada 8 poin, tapi di masing-masing poin masih ada turunannya lagi nih. Yang pertama adalah pada tahun 2025 telah disepakati 15 kegiatan dalam rencana kerja tahunan UPP WPNI 714, yaitu pertama, analisa hasil tangkapan sampingan dari HL dan PL di WPNI 714, sosialisasi pelaksanaan penarikan BNBP, kemudian pertemuan tahunan LPP WPNI 714, evaluasi dan PBP dalam rangka mendukung kebijakan PIT semester pertama, grade migrasi perizinan bidang perikanan tangkap, kunjungan conformity assessment body untuk resertifikasi MEC kedua perikanan full and line dan handline, seminar hasil penelitian sustainability skip yang tuna in FPA 714 Indonesia, pelatihan online pengolahan data perikanan, evaluasi data perikanan tangkap tuna, pertemuan reguler komite pengelolaan bersama perikanan tuna cakalang tongkol, kemudian ada sosialisasi harvest strategi tuna tropis dan sosialisasi Pergub Maluku tentang rumpon. Kajian permodalan kebijakan pengelolaan kapal tangkap tuna berbasis penyesuaian regulasi zonasi, mesais dan perizinan di WPNI 714. Registrasi kapal perikanan di bawah 5 GT, pelatihan enumerator tentang identifikasi ikan dan pengambilan data biologi ikan, studi ilmiah dalam rangka evaluasi PMKP nomor 26 tahun 2020 tentang langkah larangan penangkapan ikan mandirian di daerah pemijahan dan di daerah bertelurnya di WPNI 714. Nah, ini mungkin yang sering menjadi isu bahwa di 714 ada spawning ground, tapi kelihatannya ini perlu harusnya dinamisnya ada mungkin untuk titik spawning ground ini izin Pak Dir mungkin nanti ini terlalu luas sih kelihatannya di 714. Jadi perlu pembahasan lagi untuk spawning groundnya. Kemudian 3 kegiatan dari 15 kegiatan tersebut telah dilaksanakan hingga bulan Juli 2025. Pada tahun 2006 diidentifikasi 4 kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu
Pertama adalah evaluasi data PIPP semester 2 tahun 2025 dalam rangka mendukung kebijakan PIT, BIMTEK SKN dan CPIB, pertemuan tahunan LPP WPNRI 714, pertemuan reguler Komite Pengelolaan Bersama Perikanan, Tuna, Cakalang, Tongkol. Masing-masing instansi dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pendukung akan segera menyampaikan usulan perencanaan kerja tahun 2026 dan difinalisasi pada bulan November tahun 2025. Pemerintah provinsi akan bersurat kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penyampaian yang pertama, permasalahan dana bagi hasil PNBP sektor kelautan dan perikanan. Yang kedua, objek jenis retribusi yang belum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat ditambahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Provinsi Maluku sudah menyampaikan surat tersebut. Kemudian peserta sepakat proses perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemampatan ruang laut PKKPRL untuk pemasangan rumpon masih mengalami kendala dan kesulitan sehingga perlu dilakukan penyederhanaan prosedur dan percepatan prosedur perizinan rumpon. Selanjutnya menyepakati data dan variabel yang digunakan untuk penghitungan kuota penangkapan ikan tuna dan cakalang, yaitu data tangkapan tuna dan cakalang, yang kedua jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan sampai dengan 30 GT dan atau jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna dan cakalang. Kemudian kepatuhan pendataan berdasarkan logbook penangkapan ikan serta luasan kawasan konservasi. Adapun formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Rata-rata hasil tangkapan tuna cakalang yang dilaporkan dalam waktu 5 tahun terakhir, hasil penilaian variabel jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan sampai dengan 30 GT dan atau jumlah alat penangkap ikan yang menargetkan tuna cakalang. Hasil penilaian kepatuhan pendataan penangkapan ikan LBPI, hasil penilaian luasan kawasan konservasi. Yang keenam menyepakati kuota penangkapan ikan nelayan lokal untuk komoditas tuna sirip kuning, yellowfin tuna, tuna mata besar, big ice tuna, dan cakalang skipjack di WPPNRI sebagaimana terlampir. Yang ketujuh, melakukan simulasi penghitungan kuota penangkapan ikan untuk nelayan dan pelaku usaha di provinsi. Peserta menyepakati untuk melakukan perbaikan pendataan produksi, pelaporan logbook penangkapan ikan, pendataan kapal perikanan, dan registrasi kapal perikanan. Demikian rumusan WPPNRI 714 ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.